yang semoga saudara dengan Allah Subhanahu wa taala kita lanjut lagi ngaji baru kita masih pakai kitab Pasal Sedih, dan sekarang kita masuk pada sebab Faslun fi Fadilatul Rajab, keutamaan tentang rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama disebutkan yang dari Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi sumber hukum kita itu kalau diperhatikan benar itu 3 sumber hukum asal. Pertama Al-Quran, kedua hadis Nabi, ketiga adalah hadis Qudsi. Hadis Qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Cuman susunan kalimatnya redaksinya itu pakai bahasa Nabi, bukan bahasa Allah. Jadi modelnya itu seperti ini. Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah SWT berfirman. Tapi ini bukan Al-Quran. Jadi hadis qudsi namanya. Ya, karena Rasulullah utusan Allah, ya tentu Rasulullah yang paham. Nah, bagaimana Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, tapi mohon maaf Bapak, ini tentu keutamanya tidak seperti Al-Quran ya. Kalau Al-Quran kan setiap huruf ada 10 kebaikan. Itu ada hadis qudsi tidak ada ketetapannya begitu. Ya pasti berpahala, tapi tidak ada perincian pahalanya berapa. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini hadisnya sering kita dengar gitu. Fa in kana syarran syarran wa in kana khairan khairan. Kalau prasangkanya kepada aku ini yang baik, kalau prasangkanya buruk ya aku buruk. Wa fi riwayat al-ukhra, dalam riwayat yang lain mengatakan fa'ilatun bima syaa, terserah dia mempunyai prasangka apa pada Allah. Makanya ada ulama kontemporer yang mengatakan takdir kita itu ya sesuai dengan prasangka kita. Hati kita mau apa, itu ya takdir kita begitu. Misalnya mau maaf ya, hujan, kena air hujan, terus meriang jauh, meriang tapi kalau hujan enggak boleh rahmat, enggak boleh, ya enggak meriang gitu. Yang takdir kita sesuai dengan rasakan kita. Ya silakan nanti diarahkan ke hal lain, misalnya apa dan sebagainya. Nanti insya Allah akan Allah arahkan untuk menggapai itu, misalnya cita-cita apa itu. Dulu itu contoh kecil misalnya Muhammad Al-Fatih itu sebagaimana kita tahu, kayaknya setiap pagi dan sore itu sama emaknya diajak melihat benteng Konstantinopel. Nah, itu nanti kamu harus coba benteng itu, terus menjadikan bumi Konstantinopel itu di bumi Islam lah, gitu ya, sehingga rahmat Allah masuk ke sana. Itu kurang lebih begitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin data logika gitu itu nggak masuk akal cerita begitu. Maksudnya seorang bocah bisa menaklukkan Bizantium ya, di usia 21 tahun. Padahal leluhurnya sebelumnya itu sudah ada percobaan dari zaman Muawiyah radhiyallahu anhu sampai zaman Muhammad al-Fatih itu mungkin sudah ada percobaan 7 kali, sekitar 7 kali. Dimana kecil setiap hari pengennya itu aku nanti jebol, ya akhirnya memang berkata demikian. Lanjut, wa fi haditsin akhar min riwayat Muslim, hadis yang lain dari riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita mengatakan
La yamutanna ahadukum. Wah, ini penting. Jangan sampai seorang itu meninggal illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia berhusnudzon, berdasarkan pada Allah. Biasanya orang ketika meninggal itu kadang tidak ikhlas dicabut nyawanya, bukan karena kematian dan dia tidak ikhlas itu, tapi apa? Dia mikir yang di belakang. Anakku kecil, masih mau disokong kayak gitu. Maka dia jadi tidak ikhlas. Padahal Nabi kita sudah memperingatkan kita ya, dari riwayatnya yang dibawakan oleh Bunda Aisyah, man kariha Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak senang ketemu Allah, Allah tidak senang ketemu dia. Bagaimana kalau Allah senang ketemu dia? Ini kan serem ya. Berarti harus ikhlas nanti ketika saat itu tiba. Nah, kadang membuat orang untuk nggak mau meninggal itu nggak karena matinya ya. Dia mungkin merasa udah maksiat udah berulang banyak itu dia kecil. Tapi mungkin yang di belakang istri gimana bisa nyari duit enggak, biasanya kata di rumah aja. Balik ini, dia balik ini nanti nggak bisa gini, mau gini ke siapa? Kenapa jawab? Nanti Allah yang akan urus dari ikhlas saja. Jadi udah Allah tata dan segala. Nah ini penting ya, ketika meninggal harus selalu bersyukur sama Allah. Ini yang butuh latihan. Secara teori mungkin mudah, tapi memang butuh latihan. Lanjut, wa Allah Ta'ala ila Daud alaihissalam. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini kalau kitab Zabur itu kita tahu berapa? Para ulama menjelaskan kitab Zabur itu yang diterima oleh Nabi Daud itu bukan kitab syariat, tapi kitab akhlak gitu, kitab adab. Mungkin ya kalau di kita ini tulisan ulama ya, bukan firman Allah. Kayak Mukhtasar Jalalain gitu, kayak yang dibaca oleh Sajarwan Asal Ibarat mirip-mirip gitu. Tapi bedanya itu firman Allah. Terus syariatnya pakai apa ya? Sama pakai Taurat. Jadi Bani Israel yang datang setelah Nabi Musa itu ya semuanya Taurat. Nabi Isa pun dia pakai Taurat. Injil sifatnya hanya menyempurnakan, jadi tidak mengganti. Yang mampu mengganti Taurat adalah Al-Quran, bahkan mengganti semua syariat sebelumnya. Nah ini berarti nasihatnya dalam, karena sekali lagi Zabur itu adalah kitab hadap itu. Kata Allah, ahabbani, kamu harus cinta sama aku. Ahibbani, kamu harus cinta sama aku. Wa ahibba man yuhibbuni. Nah, ini penting loh. Dan kamu harus mencintai orang-orang yang mencintai aku. Makanya orang-orang soleh itu tidak boleh dibenci. Walaupun dia punya sifat buruk ya, orang yang Allah takdirkan sholatnya di masjid itu orang baik bapak. Ketika punya sifat buruk, ya wajar gitu kan. Manusia suruh mulus kayak Nabi Muhammad ya nggak ada bapak. Nah, karena nanti dampak buruknya akan ke kita kalau kita benci sama dia. Dampak buruknya akan ke kita. Kamu harus mencintai orang yang mencintaiku. Wahabibni ila khalqi, dan jadikan makhlukku itu mencintai aku, dan jadikan makhlukku itu mencintai aku. Kalau Nabi Daud pun bertanya, ya Rabb, ya Allah, kaifa ahbab, kaifa ahabbaka ila khalqika. Ya Allah, bagaimana caranya aku menjadikan makhlukmu itu mencintaimu? Gimana caranya? Caranya ulkurni bil husni al-jamil. Jadi ceritakan kepada makhlukku tentang kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan Allah. Wadkur, jadi
Jadi kalau ngomong ke makhluk ngomong yang baik-baik. Wadkur alai, dan sebutkan nikmat-nikmatku, wa ihsani, dan kebaikanku kepadamu. Jadi sekali lagi cerita yang baik-baik saja tentang Allah, terus kemudian cerita tentang karunia-karunia-Ku kepadamu dan kebaikan-kebaikanku kepadamu. Makanya dalam hal ini, mohon maaf, bolehkah kita itu mengatur beban? Tahu aku, kalau ya mari-mari bisa kayak gitu itu mengatur ke teman. Itu sebenarnya nggak boleh ya, Pak. Sebenarnya itu enggak boleh. Berarti kita sedang kasih tahu ke orang-orang bahwa takdir Allah itu dulu gitu. Ini yang sekarang kita baca sampai kita cerita kami suka mana itu tidak bercerita yang baik-baik saja, cerita yang baik-baik. Alhamdulillah bisa segini, aku udah kayak dulu dan ini cerita yang baik. Nanti karena kita selalu begitu, insya Allah nanti takdirnya akan selalu baik. Untuk masih ingat nih ceritanya Nabi Ismail dengan istri pertamanya, itu kan disebutkan di banyak buku sejarah, misalnya di Al-Qur'an waktu atau di yang lain. Itu kan Nabi Ibrahim kan tinggalnya di Palestina, pada di sebelah sini atau di sebelah sini, di sebelah sana di Mekah. Nah ketika datang ke Mekah, ke rumah anaknya itu yang Nabi Ismail, bukan Nabi Isa. Nabi Isa kan di Palestina. Itu ternyata anaknya tidak ada. Ya kita sedang lagi berburu, ketemu dengan istri Nabi Ismail. Tapi sang istri itu nggak tahu kalau ini perempuannya. Nah Ismail mana lagi berburu, terus gimana keadaan keluarga kalian? Kalian keadaannya gimana? Kemudian istri Nabi Ismail ini isinya mengeluh, hidup kami susah, makanya tiap hari adanya ini. Suamiku bukan orang yang kaya, itu terjadi. Jadi bahasanya tidak sedap itu dulu. Terus kemudian kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepadanya. Terus bilang kepadanya, nanti itu pagar depan rumah itu ganti. Enggak apa, iya aja bukan. Terus pulang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail datang. Terus diceritakan begitu. Jadi orang kakek-kakek tadi itu. Terus setelah itu Nabi Ismail bilang, yang datang tadi itu adalah ayahku, dan pintu pagar itu adalah kamu. Aku disuruh mengganti pulanglah ke rumah orang tuamu. Jadi jiwa mengeluh itu buruk ya, bukan berarti menolak apa. Kita nggak usah ikut-ikutan kayak Nabi Ibrahim. Istri kita tukang ngeluh terus kita ceraiin, jangan membuat dia rasa gini. Itu kan harus melahirkan generasi yang jos ya. Memang yang istri berikutnya tidak begitu. Jadi kalau istri kita sudah mengeluh ya sering-sering nasihati lah, bahkan nantilah cara gimana jadi lebih paham. Oh istri dengan kalau misalnya begitu, saya yakin enggak kelihatan wajah-wajah dengan wajah-wajah yang istri enggak kalau istri yang masih ada. Alhamdulillah ya Pak. Wa an Mujahid yang terakhir, beliau mengatakan yu'maru bil abdi yaumal qiyamati ilanna. Sebelum itu kita kenalan dulu bagi Mujahid ini. Dia santrinya Ibnu Abbas. Berarti dia tabi'in, mantan budak kalau misalnya mantan budak. Yu'maru bil abdi yaumal qiyamah ilanna. Besok di hari kiamat seorang hamba itu diperintahkan masuk neraka. Subhanallah, kata Allah. Wayaqul, lalu hamba itu mengatakan, maka hadza dzanni. Dulu prasangkaku aku itu gak masuk neraka gitu.
Terus kemudian masa aku tak mungkin masuk neraka. Fayaqul, maka Allah bertanya, maka nak berbuka. Memang perasaan kamu apa? Perasaanmu kepadaku apa? Ya ini Allah juga sudah tahu Pak. Cuman kan dialog ini untuk kita, untuk ditekankan ini. Fayaqul, Allah ini pun berkata, anta firli. Perasaan aku bahwa engkau itu pasti akan memaafkan aku, mengampuni aku. Fayaqul, lalu Allah pun berfirman, khamdu sabilahu, dan biarin dia. Jadi nggak perlu masuk neraka, dia masuk surga. Sekali lagi begitu lagi. Jadi masakan kita ini kita harus masuk surga. Tapi mohon maaf, bukan terus bergelimpangan dosa begitu ya. Kita prasangka yang mengawal, bukan maksiat kok prasangganya. Terus ya setidaknya adalah amalan lagi. Ada amalan menuju surga. Ada kisah hadis sahih kali ini Bapak. Kali ini kan saya nggak tahu riwayatnya. Ada hadis sahih itu dulu di zaman Israel ya. Ada orang mau meninggal, bapak-bapak begitu pesan kepada anak-anaknya, nah nanti kalau aku sudah meninggal, tolong bakar aku sampai jadi debu. Kemudian debu-debu sebar mana-mana, biar aku nggak bisa dibangkitkan lagi. Insya Allah, bahwa dia paham dari kebangkitan. Nanti kalau ada tulang-tulang pun nanti dibangkitkan lagi. Tunggu sampai jadi debu semua mana-mana tidak bisa dibangkitkan. Tiba hari kiamat. Ini kisahnya sudah kita ketahui di dunia ini. Orang itu benar-benar Allah bangkitkan. Kata Allah, sekarang kamu lah bangkit. Terus ditanya sama Allah, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Kemudian hamba itu menjawab, ya Allah, aku banget akan nerakamu, akan nerakamu. Biar aku gak masuk neraka, biar aku masuk neraka. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya itu. Tapi ini tidak untuk kita lakukan lagi, kan kita tahu hukumnya seperti itu salah. Tapi dia karena takutnya ke neraka, maka terus dia melakukan itu. Kemudian Allah ampuni. Artinya sahih untuk hadisnya sih. Tapi tak kira cukup Bapak. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang obatnya. Kapan pemakaian rasa harap. Jadi rasa harap itu obat, rasa takut itu juga obat. Nah, kita makainya itu kapan? Nanti dari sana gitu Fa'atul Majlis Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.